Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa yuballighuna risalataka wa yakhshawnaka wa la yakhshawna ahadan siwaka wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd. Ila muallif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nawarallahu bihum fid-dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu suratul Fatihah makkiyatun sab'u ayatin bil basmalati inkarat minha wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha wa illam takum minha fasabi'ah ghairul maghdubi ila akhiriha wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakun ma qablu iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqudil ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah jumpa kembali di rutinitas kita di sela-sela kesibukan kita masing-masing yang cari uang dan habis-habis uangnya karena pemerintahnya tak terus. Hari ini malam Rabu, malam Kamis, kita ketemu untuk kedua kalinya untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari kelak memberikan syafaat untuk diri kita, orang tua kita, dan anak-anak kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Bapaknya nelpon. Bapaknya mana? Oke, yang kemarin langsung saja. Al-Quran yang kita pegang itu adalah tetap Al-Quran, cuma tafsirnya yang kalau bisa berbeda-beda supaya kaya akan info-info, karena Al-Quran itu dilihat dari berbagai pandangan indah. Yang tidak bisa ngaji ya seneng. Nggak ngerti artinya ngaji ya seneng. Seorang dokter ngelihat Al-Quran seneng. Guru ngelihat Al-Quran seneng. Penjual ngelihat Al-Quran seneng. Semuanya. Itulah sehingga dibahasakan oleh Pak Quraisy bahwa Al-Quran itu ibarat permata, dilihat dari sebelah sini ya berkilau, di sebelah sana begini berkilau. Beda kalau kita. Dari depan kelihatan Pak Ahmadi, dari belakang kok kayak Pak itu, dari samping dan seterusnya. Dari jauh malah kelihatan gagah, dari dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kemarin lanjut, suratul Fatihah ini banyak permasalahannya atau banyak yang dikaji. Yang kemarin itu adalah singkatnya adalah seingat saya bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Cuma berbeda pendapat apakah Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Intinya jumlahnya 7. Kalau yang menganggap 7 maka Bismillah, kalau Bismillah bagian daripada 7 tadi, maka Bismillah yang nomor pertama. Tapi kalau Bismillah tidak dianggap dari 7 tadi, maka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nomor 7-nya. Sehingga dari nalar itu berbedalah pendapat, ada yang harus membaca Bismillah, ada yang tidak harus membaca Bismillah. Dengan dalil yang sama, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sah orang sholat kalau tidak baca Al-Fatihah.
Nah, Al-Fatihah itu jumlahnya 7, karena beda pendapat tadi, 7 itu yang mana? Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim yang populer di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan kalau ada imam tidak baca Bismillah, imam tadi tidak lagi dipakai, dipanggil di masjid. Tidak laku. Itu maksudnya, makanya jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh ya ketika pesertanya nggak paham, ya dianggap aneh, aliran kok begini yo. Setahu saya Bismillah itu ada, kok tiba-tiba tidak ada. Nah, ini nanti kita akan berbicara itu supaya kalau ketemu pendapat demikian tidak bingung. Nah, berbicara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, ada tadi saya buka ini tafsir Jalalain, kemudian saya punya aplikasi Al-Quran. Nanti kalau pengen download HP-nya, nanti saya kasih tahu. Ada Al-Quran itu aplikasinya Al-Ayah. Aplikasi Al-Quran terbaik menurut saya. Di situ ada Al-Qurannya yang membaca qori'nya aneka macam. Banyak, puluhan kalau tidak salah. Begitupun tafsirnya. Tafsirnya juga banyak. Ada tafsir Jalalain, Suyuti, Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu kan cuma punya tafsir satu yang Bapak Ibu pegang. Nah, di sini banyak. Ada Inggrisnya, ada Spanyolnya, ada Indonesianya, ada Arabnya. Mau baca yang mana? Terserah. Dan itu gratis di sini. Kalau itu bayar 200.000, kalau di aplikasi gratis. Cuma harus beli HP 2 juta. Kalau tahunya HP. Nah, ketika tadi baca di tafsir Al-Qurtubi, saya ingin coba nukilkan di sini. Ini gunanya tadi Bapak Ibu menemani saya ngalor ngidul atau baca ini, daripada saya baca sendiri di rumah. Disinilah saya baca, Ibu dengarkan saja. Kalau ada masalah silahkan diobrolkan. Nah, saya bukakan. Sebelum itu dibahas tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tradisi dari dulu. Kalau A'udzubillah itu selalu ada di awal. Baru Bismillah. Nanti permasalahannya, tapi kok pas sholat kok tidak ada A'udzubillahnya ya? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok aneh lagi? Tapi ketika mau baca Al-Quran, kenapa A'udzubillah? Tidak Bismillah saja. Kok tolong tidak usah nanya-nanya gitu, itu biasa aja. Itu kan Bapak Ibu tadi. Inilah sudah diperdebatkan ulama-ulama dulu. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ini ada Al-Quran. Ketika kalian itu membaca Al-Quran, maka bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya apa? A'udzu, aku berlindung, billahi, dengan Allah lah aku berlindung, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Itu hafal semua. Cuma pertanyaannya, kenalkah dengan setan yang kemarin itu? Enak, kalau kita tahu setan, orang ketika takut dengan penjahat, jangan sering-sering ketemu penjahat. Kalau di sana gangnya ada perampok, berarti jangan lewat gang situ. Nah, sekarang ketika kita ingin berlindung dari setan, kenalkah dengan syaitan? Tahu? Nggak kenal kok malah berlindung. Makanya diketahui. Jangan-jangan, nah, di sini dijelaskan di tafsir Al-Qurtubi atau Cordoba. Tafsir Al-Qurtubi, pengarangnya itu adalah, jadi lupa saya. Itu di Spanyol, asalnya ulama itu berasal dari Spanyol, yang sekarang jadi pabrik bola. Jadi pemain-pemain bola itu diproduksi di sana. Ada Real Madrid, ada Barcelona. Barcelona terkenal dengan El Barca. El Barca itu aslinya Al Barokah. El Barca, cerita bola nih. Spanyol itu adalah tundukannya orang Islam dulu. Sehingga semua hampir Eropa itu semuanya Islam, kemudian perang, Islam kalah, kalau ingin hidup keluar dari sini. Keluarlah
orang-orang Islam, ada sisa-sisa tadi sehingga ada namanya El Barca, El Clasico, El Al itu maksudnya. Sisanya adalah El Barca atau Barcelona. Barca ya. Kembali itu adalah Al-Qurtubi adalah pengarang Imam tafsir Al-Qurtubi tadi. Nah, itu kalau kita tidak budayakan, ya hilanglah. Spanyol tinggal Spanyol. Dulu orang Islam ada, masjid ada. Dibiarkan begitu saja hilang. Begitupun ini masjid ada. Kalau lama-lama ini tidak dikembangkan, 50 tahun ya tinggal kenang dulu di sini ada masjid Adiniyah kecil. Dulunya ceritanya langgar, musola, masjid Adiniyah diurus-urus sertifikatnya nggak kelar-kelar misalkan, akhirnya dibubarkan. Nah cerita 100 tahun sudah nggak ada lagi, Adiniyah diganti. Adiniyahnya pindah di sebelah sana misalkan. Nah Al-Qurtubi tadi di sini fiha berbicara tentang al-isti'adzah wa fiha isnata asyarata mas'alatan. Berbicara tentang a'udzubillah ada 12 permasalahan. Ini ngomong a'udzubillah dibahas tafsirnya sampai 12 permasalahan. Nah, sampai saja sambil santai-santai situ tak ceritain di sini nih. Pertama, al-ula amarallahu ta'ala bil isti'adzati inda awali qira'atin faqala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ini artinya begini. Fa'idha qara'tal Qur'an, ketika engkau membaca Qur'an, fasta'id billah, bermohon lindunglah kalian, engkau billahi dengan Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl ayat 98. Inilah terkenal. Pokoknya kalau membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi arti kalau berbicara grammar, Bapak Ibu, ada namanya kata kerja telah atau kata kerja sedang. Ada present tense, continuous tense, ada past tense. Pernah dengar Pak G? Yes, yang tense itu, yang ada ing-ing di sebelahnya. Kata kerja telah itu kalau Al-Quran dikaji seperti ini. Seperti halnya, kalau komat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bukan qad qamatis sholatu nggih. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nggih ngoten lho salah. Karena pernah dengar kok qad qamatis shalat. Apa Pak sampean, Pak? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Artinya qad qamatis shalah itu adalah qad sungguh-sungguh koma telah berdiri as-sholatu salat. Salatnya loh belum didirikan tapi komat, si tukang komat tadi ngomong, "Woi, sudah salat, woi, sudah salat." Itu kan artinya loh kalau bahasa Indonesia ya. Qad qamatis Allah. Sudah salat, sudah salat. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Indonesia begitu. Salatnya belum mulai tapi dikomandoi, woi sudah sholat, woi sudah sholat. Ini kalau orang grammar ngomong belum sholat kok sudah ngomong sholat. Sama halnya ketika kita itu berbuka puasa. Ini syukurnya Bapak nggak ngerti, sehingga nggak guyu-guyu, tidak ketawa sendiri. Doa mau buka puasa, apa? Allahumma laka sumtu, wabika amantu, ya Allah, Allahumma ya Allah, laka karenamu, sumtu, aku telah berpuasa. Wabika amantu wala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku telah berbuka. Sudah buka belum? Belum, masih mau buka tapi sudah ngomong saya sudah berbuka. Oh ngono kan? Ya iya, grammar itu adalah kata kerja telah. Andaikan akan berbuka, wala rizkika uftiru, saya akan berbuka. Tapi wala rizkika aftartu, saya telah berbuka. Mirip tadi dengan qad qamatis shalah. Di sini artinya pun sama. Wa idza qara'tal Qur'an, ketika engkau telah membaca Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah ngaji baru shadaqallahul azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Ini teksnya tadi. Pendapat ulama sampai seperti itu. Sehingga dari perdebatan itu tadi dilihat sejarah Rasulullah mengajarkan bagaimana.
bahwa tradisi sahabat itu mengajarkan sebelum membaca Al-Quran, bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kata kerja telah itu maknanya adalah saking dekatnya pelaksanaan sholat tadi seolah-olah dianggap pasti terjadi atau sudah terjadi. Itu maknanya. Qad qomatis sholat. Dijelaskan fa'auqal madi mauqial mustaqbal kama qala asyair. Dikatakan di dalam bentuknya kata kerja telah ditempatkan pada tempatnya kata kerja sedang. Sebagaimana kama qala asyair wa inni la'atikum lidzikrilladzi madha minal wuddi wastina fi ma kana fi ghaddin. Wa inni la'atikum dzikri. Jadi Al-Quran itu ada begini nih, itu adalah melawan sebagai mukjizat, melawan tradisi-tradisi Arab sebelumnya. Karena orang Arab itu sebentar sedih, nyanyi. Lihat orang cantik, nyanyi, bersair namanya. Perang, bersair. Sehingga kalau pengen populer, sering-seringlah bersair. Ketika anak perempuan itu jujurannya supaya naik, ini cerita sejarah. Jujurannya pengen naik, minta penyair terkenal, tolong sairkan anakku. Menyairnya ini di pasar Ukaz, bahasa Arabnya, di sekitaran Ka'bah. Makanya Ka'bah itu adalah susunannya 4, disitulah dijadikan tempat berkumpulnya pelancong-pelancong. Ka'bah itu tempatnya banyak. Ka'bah itu adalah pusat pertemuan para musafir, bukan mufasir. Para musafir dari segerian negara-negara Arab. Di sana, di Sudan ada, sini ada, di Arab ada, di Madinah ada. Dan yang paling terkenal itu adalah Ka'bah Makkah Mukarramah yang ada Hajar Aswadnya sekarang ini. Gara-gara kalah tenar, Ka'bah itu ingin dihancurkan. Pernah dengar? Dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Panglima, siapa tuh Pak? Lali aku Panglima nih. Panglima Abraha. Pas bertepatan dengan lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncullah turunlah surah Al-Ababil, idza alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil yang menceritakan itu tadi. Itu salah satu perebutan pusat titik strategis perekonomian, Ka'bah. Hingga sekarang Ka'bah itu menjadi pusat perekonomian. Arab itu tidak kaya, tapi kekayaannya tidak akan pernah habis-habis, karena uang kita selalu disetor ke sana. 30 juta disetor ke sana, satu orang. Sedangkan setahun berapa kira? Andaikan coronanya terus sampai 10 tahun bangkrut itu Arab Saudi. Dan Arab Saudi tidak punya kebun-kebun semelimpahnya Indonesia. Tapi ngelihat di sana buah apa saja ada. Mau rambutan kah, durenan kah, langsep kah. Dia tidak nanam, tapi semua makanan ada di sana. Tas, kue, aneka macam ya ada di sana. Yang padahal yang produksi orang Cina, orang asing semua dibuang sana. Duren tidak ada, orang Indonesia jualan ke sana. Nah, itu hebatnya tadi, pusat perdagangan perekonomian dulu sampai sekarang itu adalah Mekah. Kembali syair cerita ke situ. Nah, syair ini ceritanya Al-Quran itu adalah mengalahkan penyair-penyair sehingga Al-Quran itu kalau dibunyikan mirip syair. A A A A B B B B A B A B. Gitu? Walat tabbat yada bila bin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Aslinya masab. Coba masab enak kan? Bak-bak semua kan? Ini begitu B B B B D. Wah, lucu ini Al-Qur'an ini. Nah, dilanjut. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. D lagi. Namanya kufuan
ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kiki anas s. Gitu? Itu hebatnya Al-Qur'an. Enggak pernah mikir itu, Pak. Itu kalau yang buat orang bingung tuh. S. O. Nah, berhubung yang buat bukan orang, selesai ya. Inilah Al-Qur'an yang kita pelajari ini. N semua. Al-Fatihah N. Nah, kata penyair ini katanya, inilah atikum lidzikrilladzi mado, aku hari ini mendatangimu karena aku itu ingat kamu kemarin. Minal wuddi, karena aku kangen sama kamu, wastina fi makana fi ghaddin. Maksudnya, sekarang saya ini datang karena datangnya saya ini adalah karena saya kemarin mikir pengen ketemu kamu, kemarin kejadiannya kemarin. Jadi kejadiannya sekarang ketemu sebenarnya sudah bermula kemarin. Sehingga walaupun redaksinya seperti itu, sebenarnya adalah redaksinya telah, padahal adalah akan. Sehingga ada di dalam tradisi kita, kalau sudah terlanjur makan, badan bismillah, sering baca bismillah, wudu, asbihul wudu, bibasmalatin, sempurnakanlah wudu dengan bismillah. Kalau makan jangan lupa bismillah. Kalau puasa jangan lupa niat. Nah, sekarang di sela-sela itu tadi kok lupa bagaimana? Niatlah di tengah-tengah pekerjaan tadi, tidak ada masalah. Ini lanjutan-lanjutan. Intinya adalah wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ketika engkau membaca Quran, maka fasta'id, minta tolonglah engkau kepada Allah. Hikmahnya banyak. Jangan sampai bahwa kita membaca Al-Quran itu ingin dipuji kalau suaranya bagus. Jadi syukur, Bu, Pak, suara kita itu tidak bagus, dikira tidak akan dapat ini, dapat pertanyaan, kamu nih sombong mentang-mentang bacaanmu bagus. Kita nggak akan ditanya itu, karena kita tidak bagus suaranya. Jadi berhubung saya dulu sampai punya pikiran gara-gara ngaji begini, mikir, alhamdulillah ya Allah saya itu nggak ganteng. Itu dulu misalkan, bayangkan, ya Allah ciptakanlah saya nggak ganteng supaya tidak digoda oleh perempuan-perempuan yang saya takut terjerumus itu. Jadi kalau bayangkan begini, mending saya nggak ganteng, mending ganteng atau mending jelek, Pak? Mending ganteng, ya. Sama saja, tujuannya tadi sama. Ya ini supaya sama berpikirnya. Orang nggak ganteng itu adalah, pengen nggak ganteng itu supaya tidak terjerumus kepada hal-hal. Bayangkan, kalau ganteng kan digoda perempuan-perempuan. Begitupun kalau cantik digoda laki-laki. Baru jalan ke sana sweet. Digodai terus. Punya suara lembut pun ya salah. Mbak, Bu, mau tanya rumahnya Pak Gusti di mana? Di sana itu, nah. Jangan lembut-lembut ya nggak enak. Kasar-kasar yang enak kan kasar-kasar. Langsung begitu lembut-lembut ditanya nomor HP-nya berapa. Dan terusnya kan ya juga susah. Gara-gara punya lembut akhirnya orang berpikir ingin mendekati. Plus minus. Nah, yang paling mudah tadi adalah misalnya contoh lagi, pengen ganteng, ya mending ganteng toh. Nah, itu hebatnya sebenarnya. Orang ganteng kalau siap dari godaan, hebat. Yusuf contohnya. Jadi kalau pengen naik kelas, siap-siaplah diuji. Begitu diuji malah ambrol, ya selesai. Mending tidak usah siap untuk diuji. Mending jelek seumur hidup daripada ganteng, tidak kuat, diuji. Ketemunya di mana? Satunya neraka, satunya tetap di surga. Ini untung-untung tadi. Sehingga kondisi apapun sebenarnya Tuhan itu maha adil. Orang yang pandai Al-Quran, pandai baca Al-Quran pun Al-Quran bisa melaknat itu. Sehingga dulu pas subuh tadi tidak bisa ngaji itu syukur. Alhamdulillah, aku tidak bisa ngaji-ngaji, pahalaku 2, 3, 4. Daripada Bapak itu sudah minta ngaji, akhirnya
dapat satu. Udah akhirnya malah bohongin orang. Dan kondisi-kondisi itulah kadang ketika kita diberikan ilmu kepintaran, ilmu tadi justru tidak memberi manfaat ke kita, malah mungkin menerangi orang lain. Ibarat lilin, lilin itu terbakar demi menerangi orang lain. Pun intinya adalah fasta'id billah. Dari teks ini, kata kerja perintah dari atas menuju bawah itu wajib. Pak Kemenak merintahkan ke saya, ini contoh karena saya orang Kemenak. Ketika Pak Kemenak itu merintahkan saya, maka perintah itu adalah wajib. Tapi kalau kita ke atas bukan perintah tapi bermohon. Sehingga dalam tradisi Arab, kita menuju Tuhan setelah sholat itu adalah doa. Artinya adalah perintah. Tuhan, aku pengen kaya. Itu kan aslinya ngongkon Tuhan. Ini bukan ngongkon Tuhan, ini doa, bermohon. Bermohon dengan perintah itu sama saja. Sama kata perintahnya. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Coba dinyaringkan. Berikanlah aku rizki. Itu kan ya nyuruh juga. Ya Allah, saya minta rizki. Tapi kalau dari atas itu namanya perintah, kalau di bawah namanya doa. Kalau sesama kita namanya iltimas atau tolak. Biasa. Monggo meriki. Biasa kan? Tidak nyuruh ya biasa-biasa saja. Itu selevel. Nah, kalau atas dari bawah namanya perintah. Al-amru tadullu, al-amru yadullu alal wujub. Kata perintah itu artinya di dalam teks, kalau pelajaran teks, itu artinya wajib. Kalau tidak melaksanakan, dosa. Kalau di aturan pemerintah, tidak melaksanakan, penjara. Kok tidak pakai masker di tempat umum, penjara. Itu kan misalkan seperti itu. PPKM ya. Kok nikahan lebih dari 10 saya tinggalkan. Itu karena perintah dari atas ke bawah. Kok saya tidak menerapkan itu, dipecat dari PNS saya. Itu paham ya, atas ke bawah namanya perintah. Nah, karena wajib tadi, kata perintahnya bagaimana hukumnya. Orang kok membaca Al-Quran tidak baca auzubillah, dosa tidak? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Ketika engkau membaca Quran, minta tolonglah kalian perlindungan kepada Allah. Baca auzubillah. Berarti siapa yang baca Al-Quran kok tidak baca auzubillah, berarti kan gitu tuh nalarnya. Oh, masa sih dosa ngaji kok dosa? Itu loh ulama sampai ngobrol seperti itu. Sehingga muncullah tadi ada yang pertama pendapat auzubillah itu wajib hukumnya dibaca. Imam Syafi'i wajib. Ada yang mengatakan sunnah, dianjurkan. Kalau lupa di tengah-tengah, ada ulama sahabat begitu ngaji lupa baca auzubillah, auzubillah lagi, diulang lagi dari awal lagi. Ada yang tidak usah diulang, ya lanjutkan yang tadi dulu. Rabbil alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Belum auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan aku tuh ya, karena selain itu loh ulama ceritanya seperti itu. Dari kesimpulan semuanya yang sampai ke kita sekarang itu adalah tradisi. Kalau mau ngaji, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Quran. Beda lagi kalau Al-Fatihah. Kalau pas sholat. Bolehkah baca auzubillah, beda pendapat lagi. Kalau Al-Fatihah tidak usah auzubillahan. Tapi kalau di luar sholat harus, bahasanya hampir harus ya, ada yang harus, ada yang sunah-sunah saja. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mengatakan boleh auzubillah dilaksanakan, dibaca di luar selain sholat 5 waktu yang wajib. Sholat sunnah. Kok kebanyakan kalau diperinci-perinci. Jadi kalau dulu saya ingat sekolah, saya jurusannya dulu tafsir Bapak Ibu. Misalkan perintahnya begini saja. Apa misalkan? Ihki atau uzkur mahiyatu isti'wadzu billah fi tafsir al-Qurtubi. Sebutkan keistimewaan auzubillah atau permasalahan auzubillah di dalam kitab Al-Qurtubi.
Soalnya begitu saja. Jelaskan al-ulahiyah ini wasaniyah ini tiga. Satu soal bisa 1, 2, 3 halaman jawabannya. Tapi tidak boleh bahasa Indonesia. Tulisannya dengan jawabannya dengan bahasa Arab, mikir bahasa Arabnya opo ini sehingga pas ujian itu saya lucu juga dulu kuliah. Diizinkan. Jadi pas ujian itu kalau di sini tidak ada teh kopi. Di sana ada teh, ada penjual kopi, teh, datang syai itu, teh. Jadi ngerjakan soal sambil ada tehnya di sebelah sini. Kopi ngeteh karena kerjaan 3 jam, 4 jam jawabannya. Nah, kembali. Cerita apa sih? Intinya adalah auzubillahi minasyaitonir baru 1. Asalnya tuh. Permasalahan kedua. Hadzal amru 'alan nadbi fi qaulil jumhur fi qiraatin fi ghairi shalah. Permasalahan kedua adalah perintah ini adalah perintah sunnah menurut pendapat ulama. Jadi auzubillah itu bukan perintah wajib tapi perintah sunnah. Fi kulli qiraatin, di segala bacaan Al-Qur'an, tidak di dalam bacaan di waktu sholat. Jadi sunnah. Kalau di luar sholat, di dalam sholat tidak sunnah. Menurut jumhur ulama, mayoritas Pak ya, Ibu. Ketika mayoritas berarti ada pendapat kecil yang mensunnahkan membaca a'udzubillah sebelum Al-Fatihah. A'udzubillah setelah atau sebelum surah-surah pendek. Itu berarti pendapat kecil. Boleh tidak? Ya nggak ada masalah. Intinya ada pendapat. Secara mayoritas ulama bahwa a'udzubillah itu disunnahkan dibaca sebelum membaca Al-Quran di luar sholat. Nah, diceritakan wahtalafu fihi as-sholatu. Berbeda pendapat ketika dibaca di dalam sholat. Misalkan di sini. Qala haka, cerita saja. Haka an nakos an atau annal isti'adah wajibah. Bahwa a'udzubillah itu wajib dibaca sebelum Al-Fatihah. Ini pendapat kecil tadi. Wa kana Ibnu Sirin an-Nakhai wa qaumun yata'awwaduna fi as-salati kulla raka'atin. Nah, simpelnya tadi kalau mau didetailkan seperti itu, semuanya adalah bahkan Asy-Syafi'i. Kenal Pak Syafi'i? Asy-Syafi'i itu adalah ada di dalam berfikih mau tidak mau Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tidak mau karakter beragamanya itu mengikuti pendapat 1 dari 4 mazhab cara berfikihnya. Mazhab yang pertama Ahmad bin Hambal, Imam Malik yang pertama. Kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal, kemudian Hanafi. Gak akan keluar dari situ. Indonesia. Dan terbanyak Indonesia itu adalah penganut pemahaman Asy-Syafi'i. Kitab-kitabnya guru-guru kita itu adalah Asy-Syafi'i. Dan paling banyak kitab itu ya Syafi'i. Sehingga yang terkenal di sini adalah Syafi'i. Caranya. Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Kunut setelah saat sholat subuh itu adalah tradisinya Imam Syafi'i dari hadis-hadis kembali. Apapun itu. Ini songkoknya begini. Songkoknya diangkat begini maksudnya ya. Ya Syafi'i. Ibu-ibu mukanya kelihatan. Maksudnya ya mukanya kelihatan. Ya Syafi'i. Ada pendapat muka tidak boleh kelihatan kalau ketemu laki-laki lain. Itu berarti, nah pasti pendapat lain yang lain. Nah, dari kembali Syafi'i, saya itu seling lantur sih. Asy-Syafi'i yata'awadzani fi ra'atatil ula. Bahwa Imam Syafi'i itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat pertama minas sholati dari sholat. Nah, jadi sekali a'udzubillah dibaca sekali di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selanjutnya nanti nggak akan baca a'udzubillah. Karena sudah diawali dengan a'udzubillah di awal tadi. Itu Imam Syafi'i berpendapat demikian.
Wa Malik la yara at-ta'awud fi sholatil mafrudati wa yara fi qiyami Ramadan. Ya, sampaikan tadi bahwa Imam Malik itu berpendapat ta'awud itu tidak berpendapat tidak disunahkan membaca ta'awud itu di sholat fardu, tapi berpendapat diperkenankan membacanya di sholat selain sholat fardu. Permasalahan ketiga, ajma'a, saya cerita gini nggak apa-apa Pak, Bu? Nggak apa ya Pak ya? Sudah. Sampai nunggu isya, itu sudah pulang. Yang ketiga, ajma'a al-ulama'u. Saya bacakan tagnya atau artinya saja? Tagnya saja nggih. Ajma'al ulama walan anna ta'awud laisa minal Qur'an. Ulama itu bersepakat, ajma'a, ijma'. Ada sumber dasar berpikir berislam itu ada berapa, Pak Ibu? Tahu? Kalau bernegara itu adalah UUD 45, Pancasila, butir-butir yang kemarin itu, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, peraturan provinsi, perda, sampai ke bawah. Itu aturan bernegara. Sekarang aturan berislam ada apa? Undang-undangnya. 1. Quran. 2. Sunnah. 3. Oh, udah hafal toh? Qiyas. 4. Ijma. 5. Ada 10 jumlahnya. Maslahatul mursalah, saddud darai, ra'yus sahabah. Ada 10. Nah, yang disepakati 10 itu cara menggali hukum. Yang paling disepakati itu adalah 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan ulama. Ketika tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, ulama itu bagaimana kesepakatannya. Sehingga di Indonesia itu ada namanya MUI. Ijma ulama kumpul dalam sebuah kasus bagaimana hukumnya. Sholat Jumat di masa pandemi itu dilaksanakan atau tidak. Corona. Nah, itu loh sejarahnya. Pro kontra. Makanya saya tidak belajar yang tadi. Sehingga saya mikir begitu, kalau sudah benar pendapat kita sepakat bahwa ijma ulama yang model tadi, sepakatan Indonesia, itulah bonus rukhsah kita tidak sholat Jumatan. Terima kasih, saya libur sholat Jumat, selesai. Tapi kalau mikir, loh duitnya mana? Lumayan loh, 300-200 ribu, itu. Kurang ajar khotib-khotib yang begitu. Kalau andai kan ada ya, andai. Saya tidak mau begitulah. Karena saya pernah dengar seperti itu, oh nanti khotibnya kasihan udah dapat ini. Oh, masa sampai mikir seperti itu. Lumayan nih, 200-300 ribu. Kan? Saya khotib itu 500 ribu. Rugi berarti. Nah salah ya, nanya kalau saya bonusnya itu adalah bonus terima kasih ya Allah. Karena kondisi ini ada saya praktek terhadap fikih yang pernah saya pelajari. Kalau tidak gini saya takut tidak sholat Jumat. Karena ada pendapat saya tidak sholat Jumat, itu santai aja. Bapak berani kan? Waktunya pas kondisi seperti ini, makan bakso di pinggir sana. Pas jam 12:30 sama sarungan itu. Temannya sholat Jumat, kita tidak sholat Jumat. Lucu Pak Ustadz itu. Nah kadang-kadang saya pun berpikir praktek, kadang-kadang memberanikan itu, siap untuk yang aneh-aneh tadi. Saya itu melakukan sesuatu karena orang kah atau karena ilmu saya. Itu kadang-kadang sering berpraktek. Ingin praktek lah bentar-bentar, walaupun kadang-kadang ya bertoleransi. Andaikan, nah ibu-ibu pun kadang-kadang juga harus praktek itu. Kalau sudah haid tidak boleh puasa, ya jangan seperti orang puasa. Ya makan biasa, aku loh nggak puasa itu kan praktek. Di sisi lain pun ya bertoleransi kepada orang yang lain. Jangan malah dianggap seperti orang berpuasa. Harus beda. Sepakat bahwa ulama ijma itu lewat saja ya. Sepakat bahwa ulama itu adalah
bahwa a'udzubillah bukan daripada Al-Quran. A'udzubillah itu nggak ada Al-Qurannya. Kalimat-kalimat Al-Qurannya bagaimana? Banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyhur. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Pernah dengar? Pernah. Tapi enggak tenar. Selesai. Nanti akan ketemu di bawahnya supaya cepat. Ar-Rabi'atu yang keempat, permasalahan. Diceritakan rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah fi sunanihima. Ada sunan. Sunan itu apa? Sunnah ya. Jadi kalau di dalam urutan teks-teks sumber-sumber keilmuan di Islam, ada Al-Quran, ada hadis. Ada hadis itu sama dengan sunnah. Hadis itu adalah, maknanya sama. Hadis itu adalah obrolan, muhadasah. Kalau di man ya, muhadasah, percakapan, hadis, perkataan, perbuatan. Sedangkan sunnah itu adalah kebiasaan. Nah, ada namanya hadis, ada sunnah. Pengarangnya atau pengumpul hadis itu banyak. Di antaranya Abu Dawud, Ibnu Majah. Yang paling terkenal adalah Bukhari, Muslim. Pak Bukhari dan Pak Muslim. Pak Muslim itu adalah murid dari Pak Bukhari. Kalau belum kenal, tak kenalkan tadi. Pak Bukhari dan Pak Muslim. Pak Bukhari itu sekarang ada di mana? Kuburannya. Ibu sih tidak pernah jalan-jalan. Kapan-kapan kalau umroh ajak saya. Nanti tak ajak jalan-jalan ke sana, paling cuma 25 juta aja. Bukhari di sana, di sekitar Rusia. Sekarang pecahannya negara Rusia. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, yang Tantan itu tadi. Yang dulu Uni Soviet itu tidak tahu Islamnya seberapa, gara-gara Uni Soviet pecah, muncul Islam dari sana. Yang dulu memang pembesar awal dari sana, Bukhari. Ya. Nama daerah Bukhara, nama kota, nama daerah. Nah, dari sanalah tadi muncul bahwa ini seolah-olah ngaplok Pak bahasanya. Al-Quran Arab, hadis Arab, pengarang hadisnya, pengumpul Sahih Muslim itu bukan orang Arab. Hebat toh? Nah, ulama Indonesia pun sebelum 1902, kayak ceritanya, supaya tahu sejarah. Sebelum tahun 1924, sebelum Raja Ali Saud itu menggulingkan kekuasaan atau merebut kekuasaan, sehingga sekarang namanya Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, itu 1924. Tidak pernah dengar, Pak? Tak ceritakan saja. 1926 lahirnya Muhammadiyah, sejarah. Bahkan semua kuburan-kuburan itu gara-gara Ali Saud masuk, kuburan-kuburan dihancurkan. Karena khurafat. Bahkan makom Rasulullah SAW itu akan dihancurkan. Takutnya akan disucikan. Ulama-ulama seluruh dunia protes, termasuk Indonesia. Ngutuslah Muhammadiyah, NU dikenal dengan Jam'iyatut Tujjar, perkumpulan para pedagang-pedagang muslim dari segi Nusantara berangkat ke sana. Terkenal Imam Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ke sana protes. Nah, sampai sekarang lah di sana ada Imam Nawawi Al-Bantani, kakeknya wakil presiden, bukan kakeknya, buyutnya kakek presiden, sekarang wakil. Itu karyanya banyak. Dihancurkan, sudah tidak ada lagi nama-nama seperti kita di sini. Kalau kita kunjungan ke kuburan ada namanya Pak Kito, Pak Mulyono, Pak Slamet, lahir tahun ini, meninggal tahun ini. Kelihatan toh? Di sana kalau meninggal ya sudah plung batu dan batu, itu namanya siapa nggak ngerti. Nah, di sana. Nah, kembali, andaikan Islam Rasulullah itu di kuburannya dihilangkan dan tidak ada napak tilasnya, ya hilang nanti lama-lama. Cucu-cucu kita itu membuktikan Rasul pernah ada, mana buktinya? Kan cuma cerita.
Satu-satunya nabi yang bisa dibuktikan cerita dan sejarahnya itu adalah Muhammad SAW. Yang dibawa apa? Nih, Al-Quran. Ajarannya mana? Ya kita ini sekarang ajarkan. Kuburannya mana? Tuh kuburannya. Rumahnya mana? Tuh rumahnya. Adakah bisa ngingkari? Gak ada. Bicara agama sebelah, Yesus Kristus misalkan, atau Isa Al-Masih, mana kuburannya? Gak ketemu. Walaupun itu sebuah cerita yang sudah diyakini benar. Nah, ini namanya sejarah. Tuh, cerita sini aja, nanti kejauhan. Abdul Malik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari sunnah-sunnahnya tadi, Jabir Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umar, la adri ayu salatin hiya. Qala Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, alhamdulillah katsiran wa subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitani min nafkhihi wa nafasi wa hamazihi. Itu dia adalah a'udzu billahi yang lain. Kemudian diceritakan dari hadis juga. Kembali sumber hukum itu adalah Quran dan hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza qoma minal laili, ketika bangun malam. Ini bedanya Rasul dengan kita. Kita ya bangun malam, cuman beda yang dilakukan kan? Oh, airnya penuh. Oh, gak boleh kencing. Nah, Rasul ini kalau pas bangun malam, saya tadi loh baca kok ngeri ya Rasulullah ya. Berarti Rasul benar berarti ya. Ketika bangun malam, idza qama minal kabbaro, beliau bertakbir. Kalau saya, makanya saya sering marahin saya sendiri sama istri. Bangun jangan yang dipegang HP. Begitu bangun, HP, Facebook, WA, kabar apa? Udah buang sana maksudnya kan. Nah, ketika beliau bangun, kabbaro, beliau bertakbir, summa yaqulu, kemudian berkata, berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dengan pujimu. Maha suci dengan pujimu. Menjadi berkah namamu dan menjadi luhur keagunganmu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu bangun malam-malam. Kalau bahasa saya yang dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang hafal kita toh, itu ya doanya Nabi. Bahasa kita sekarang, yes, aku hidup lagi. Yes, 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 gitu kan? Aku mau sholat. Itu supaya enggak lemes maksudnya. Summa yaqulu la, kemudian mengucap lagi doa lagi, la ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar kabira 3 kali, a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi. Itulah tadi model-model a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang diajarkan Rasul. Yang paling terkenal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu saja, tidak ada pertanyaan karena sudah Isya. Kan enak toh nunggu Isya. Yang nyantai ya sampean, cuma dengeri saja. Yang pusing saya maknai ya saya sendiri. Pun sampai kapan? Ya sampai nggak ada murid, nggak ada yang dengerin, begitu nggak ada dengerin ya saya pulang lagi gitu saja, baca sendiri di rumah. Oke? Jadi di sini temani saya baca, temani Pak, Bu, tolong mumpung saya rumah saya di sebelah daripada saya baca sendiri di rumah. Kalau ngantuk, kalau capek, bawa kopi sendiri, bawa teh sendiri. Syukran, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.